Bulanmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi 'alima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zuri wal 'amali bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Sadaqallahul 'azim. Sadaqa Rasulun Nabil Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang budiman serta soimin soimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sejak terbenamnya matahari kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyantap berbuka puasa dalam rangka yaitu taqarrub ilallah serta mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersegera dengan berbuka. Karena itulah patut kita syukuri setiap apa yang Allah berikan kepada kita dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita senantiasa limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama Al-Fakir sudah membahas yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 yang berkaitan tentang puasa. Namun pada kesempatan kali ini Al-Fakir sedikit ingin mengembangkan dan mempertegaskan serta menambahkan amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah, amalan di bulan Ramadan yang pertama dan lebih utama adalah yaitu puasa atau kita kenal dengan syiyam. Dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adam lahu alhasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati di'fin yaqulullah azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, yang artinya seluruh amal ibadah Bani Adam adalah miliknya dan setiap kebaikan akan dibalas 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali apa? Yaitu ibadah puasa. Sesungguhnya itu adalah ibadah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya.
Pemirsa yang budiman, rahimakumullah, ternyata pahala puasa ini di dalam hadis Nabi sudah jelas bahwasanya Allah akan membalas pahala puasa ini tidak terduga, dan bahkan Allah sendiri yang akan membalasnya. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui pahala puasa, karena puasa ini adalah kaitannya dengan batin. Kalau ibadah sholat kita ketahui yaitu bermasalah dohir, kita ketahui badan kita, anggota tubuh kita. Kalau kita sholat sendiri satu, kalau kita berjamaah mendapat 27. Tapi kalau amal ibadah puasa, kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, sehingga Allah sendiri yang akan membalasnya. Puasa itu adalah untuk aku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Bahkan di dalam hadis Nabi yang lain dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena keimanan dan semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Sudah jelas amalan puasa ini yaitu bisa menggugurkan dosa yang lalu, dosa kita, dan Allah berikan berupa pahala yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Allah peruntukkan buat orang yang berpuasa adalah surganya royan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para pemirsa yang budiman serta shaimin shaimat rahimakumullah, di dalam puasa kita salah satunya adalah harus menahan diri dari makan dan minum. Namun tidak hanya itu saja, karena berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Di dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Jangan sampai puasa kita hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja, yang artinya barang siapa yang tidak menahan diri dari ucapan dusta dan perbuatan dusta, berucap dusta dan melakukan perbuatannya, maka sedikit pun Allah tidak sudi menerima puasanya, meskipun ia menahan diri dari makan dan minum. Pada intinya adalah di saat kita melakukan puasa, maka jauhkanlah dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dusta atau berbohong. Karena dusta salah satu tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafik salasun, idza haddatsa kadzaba. Salah satunya apabila berkata ia dusta atau bohong. Para pemirsa yang budiman, shaimin shahimat rahimakumullah. Kemudian amalan yang kedua, qiyam. Kalau amalan yang pertama tadi adalah syam, puasa, sekarang qiyam, yaitu berdiri. Qiyamul lail, berdiri di tengah malam. Kenapa kita diperintahkan untuk melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan ini? Sabda Nabi kita Muhammad SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Poin yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Poin yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Mari kita bahas bagian yang kedua, qiyam. Barang siapa yang menunaikan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, niscaya Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya apa para pemirsa yang budiman serta shaimin shaimat rahimakumullah? Banyak amalan yaitu di dalam Ramadan, namun qiyamul lail ini diperuntukkan dan bahkan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pertama Ramadan sampai 3 hari atau 3 malam. Kemudian Rasulullah malam keempat tidak melakukan di masjid, namun di rumahnya. Maknanya apa para pemirsa yang budiman?
rahimakumullah, sholat qiyamul lail ini penting, luar biasa, karena pahalanya salah satunya adalah yaitu untuk menghapus dosa kita yang telah lalu. Dan bahkan dalam Ramadan ini qiyamul lail itu salah satunya adalah kita melaksanakan sholat tarawih, baik yang melaksanakan sholat tarawih 11 dengan witir, dan ada yang melaksanakan sholat tarawih 23 dengan witir. Itu hanya ikhtilaf saja. Pada hakikatnya adalah kita melaksanakan qiyamul lail, sholat tarawih di bulan suci Ramadan dengan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kabar gembira buat kita para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah, kalaulah kita melaksanakan qiyamul lail atau sholat tarawih bersama imam, di saat kita melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail, maka jangan bersegera untuk lari atau menghindar sebelum imam selesai atau meninggalkan imam, karena pahalanya luar biasa. Seperti apa pahalanya? Sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, man qama ma'a imamihi hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail atau sholat tarawih bersama imam hingga selesai. Imam selesai, kita ikut selesai. Tapi kalau imam selesai, kalau imam belum selesai, kita ikut selesai duluan, ikut itu enggak termasuk. Pada intinya adalah imam selesai, kita selesai, baru itu pahala sama. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hingga selesai, maka akan ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk 24 jam. Sholat semalam suntuk 12 jam. Coba bayangkan ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman rahimakumullah, apa kita kuat untuk melaksanakan qiyamul lail 12 jam satu malam suntuk? Yang jelas ketika kita melaksanakan tarawih 23 saja, banyak terkadang di antara kita yang mengeluh merasa lama, apalagi yang sampai yaitu satu malam penuh. Maka dengan melaksanakan qiyamul lail bersama imam, mengikuti imam sampai selesai, maka pahalanya sama dengan yaitu melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah. Kemudian amalan yang ketiga, apa diantaranya? Yaitu sedekah. Rasulullah adalah orang yang dermawan, namun kedermawan beliau semakin bertambah di saat memasuki bulan Ramadan. Karena di dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling baik atau sedekah yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, di dalam hadis Nabi lain dikatakan bahwasanya likulli imri'in syai'in tahta dhilli shadaqatihi. Setiap seseorang itu akan berdiri kelak sesuai dengan apa? Sesuai dengan sedekahnya. Jadi para pemirsa yang budiman rahimakumullah, ketika semua dikumpulkan di padang mahsyar, maka sedekah kita inilah yang akan memberikan naungan buat kita. Tahta dhilli shadaqatihi, akan memberikan naungan kepada kita. Kalau sedekah kita kecil seperti 2.000, 5.000, bisa jadi naungannya hanya seperti apa? Seperti kardus aqua. Tapi sebaliknya, jika kita bersedekah dengan 100.000, 50.000, bisa jadi naungan kita seperti apa? Seperti rumah ataupun istana kita, walaupun keadaannya seperti ya apa adanya.
Para pemirsa yang budiman, rahimakumullah. Jadi kita diperintahkan untuk melaksanakan atau untuk melakukan sedekah di dalam Ramadan. Kemudian ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman rahimakumullah, selain sedekah, kita juga diperintahkan untuk melaksanakan atau amalan yang harus kita lakukan, membaca Al-Quran dengan penuh kesungguhan. Jadi di dalam Ramadan ini kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Kalaulah 11 bulan ini kita tidak sempat untuk menghatam Al-Quran, maka gunakan kesempatan 1 bulan ini kita hatamkan Al-Quran. Pemirsa yang budiman, kaum muslimin, muslimat, saimin, saimat, rahimakumullah. Mungkin itu hanya di antara beberapa amalan tambahan yang harus kita lakukan di dalam Ramadan. Mudah-mudahan di saat kita melaksanakan amalan Ramadan yang kita lakukan selalu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.